Hi founders, welcome to Archive 2021, annual event dari teman startup dengan tema Brands Beyond Crisis yang akan mengulas trending startups dan juga brands around 2021. Melalui event ini, kita mau mengapresiasi karya dan juga pencapaian brand Indonesia di tahun ini. Event ini akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 14 Desember yang akan diunggah di seluruh media sosial kita melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan pastinya Noise, rumah konten audio Indonesia yang juga merupakan eksklusif audio platform untuk seluruh konten full version dari podcast Archive 2021. Selain itu, event ini juga didukung oleh Heavenly Blush, King Snack Pack, dan beberapa media partner seperti Text from Brand, yang on top, Apiari, The Finery Report, EXP JKT, Katika, Global Millennial Group, dan juga Line Indonesia. Welcome to Archive 2021. Kenalin nih, salah satu aplikasi dari anak Indonesia yang punya banyak konten audio di dalamnya, Noise. Di Noise, kamu bisa dengerin berbagai podcast, audiobook, dan radio. Noise siap nemenin kamu kapan aja, di mana aja. Misalnya, bangun tidur bisa langsung hahaha sambil dengerin radio di Noise. Berangkat kerja bisa sambil nambah ilmu dengan dengerin audiobook. Makan siang lebih seru, berbagi komen di konten favorit, dan juga langsung share ke social media. Capeknya pulang kerja jadi nggak berasa ditemenin berbagai podcast seru. Suntuk nungguin ngantuk, nongkrong di Noise Live. Di sini kamu bisa ngobrol, diskusi, dan bahas apa aja bareng para kreator. Masih bingung mau dengerin apa di Noise? Gak perlu khawatir, kamu bisa cek konten-konten terbaru di Noise Clips. Inilah Noise, satu tempat untuk nemenin hari kamu, satu tempat kumpul konten audio. Hai semuanya, selamat siang semuanya. Noise pagi hari ini jadi pembuka buat Archive 2021 by Teman Startup. Senang banget siang-siang gini kita sudah ada di studionya Noise. Yes, ini pertama kali nih kayaknya kita seperti ini ya penampilannya. Iya, gue tuh nggak nyangka suara gue jadi bagus gini. Pakai peralatan ini ya. Sama. Iya kan, jadi kayak bener-bener podcast kita biasanya tuh cuma dari layar laptop ke layar laptop, jadi ya suara kita gitu-gitu aja. Tapi pas pakai ini nih, peralatan ini semua tuh jadi bagus banget. Oke, guys. Itulah kenapa banyak kreator baru di audio. Asik. Karena pas pakai ginian jadi suara gue bagus. Gila, langsung Gue mau makin bikin percaya konten diri, nih. gitu kan. Padahal aslinya sih bagus. Bagus kok. Oke, Archive 2021 by Teman Startup bakal dibuka sama Noise hari ini. Dan sebelum gue lanjut, kita bakal ngomongin apa? Gue kenalan dulu kali ya. Boleh. Gue Virginia, VP Marketingnya Noise. Dan ada dua Noise mate di sini. Nih Ken, Chief Business Officer. Hai Ken. Halo. Dan juga ada Thomas as a VP Content. Halo. Jadi ini kita belum kasih tahu Noisepad itu apa. Oke. Jadi kalau di Noise itu tuh kita ada term ya. Ada 3 nih. Kalau gue nyebutin Hai para Noise, berarti para Noise itu adalah pendengar setianya Noise. Terus kalau Noise Mate itu adalah teman-teman atau semua orang yang di balik layarnya Noise. Betul. Dan Noise Maker itu adalah apa, Tom? Kreator. Audio kreator yang membuat konten di Noise. Asik. Jadi kamu tinggal pilih mau yang mana. Mau jadi Mau jadi apa ya? mau jadi apa dan mau jadi yang Apa mana? mau jadi ya? noise Kalau bikin maker. konten noise maker. Asik. Jadi ya kita jadi kalau kita bisa bilang noise maker sama para noise itu adalah satu keluarga lah ya. Betul, semuanya betul, ada betul, di noise. betul. Oke, kita mau ngomongin apa ini sebagai pembuka dan kehormatan bagi Archive 2021 by Teman Startup. Kita mau ngomongin, pastinya mau ngomongin Noise nih. Ngapain Noise di Indonesia tiba-tiba hadir gitu ya. Kita confident dengan platform kita sebagai audio entertainment platform. Iya. Dan dukungannya Noise tuh ada apa aja, baik itu buat ekosistemnya Noise dan pastinya buat seluruh masyarakat Indonesia di sini apa nih yang kita bawa? Kayaknya pertanyaan itu gue pertama mau nanya dulu ke Nika nih. Kenapa sih lo
pindah ke noise gitu? Kenapa gue pindah ke noise? Apa Emang yang tadinya di mana? Aduh. Kalau boleh Disebut diceritain nggak ya, ya? kalau boleh diceritain. biarkan yang dulu berlalu toh. Teman-teman Kalau tinggal mau googling tahu. aja, Niken Sasmaya di LinkedIn, nah dicek. Aduh, nggak jauh-jauh dari dunia konten. Karena ini relate juga sama pertanyaan lo. Kenapa gue pindah ke noise? Karena passion utama gue adalah di dunia konten gitu. Tapi gue nggak mau ada di depan layar. Lebih suka ada di belakang, Di belakang layar. yang mendukung dan yang mensupport para kreator untuk mereka bisa jadi the best version of themselves lah gitu. Nah itu salah satunya kalau dari sisi personal ya. Kalau dari sisi bisnis, kenapa sih pindah ke noise? Gue ngelihatnya sekarang tuh audio industry lagi seru-serunya nih. Dan biasanya tren di Indonesia tuh ngikutin tren dari luar. Kalau misalnya kalau misalnya di Amerika itu podcast udah menjamur banget, Iya, udah heboh iya. dari beberapa tahun yang lalu Bener. gitu. Sedangkan di Indonesia ini sendiri mungkin baru dari tahun kemarin nih, baru benar-benar orang mulai ngedenger namanya podcast gitu. Iya. Podcastnya sebenarnya apa gitu. Nah sekarang kan yang lebih banyak familiar orang-orang podcast itu mereka ngelihatnya di YouTube ya, dalam bentuk video gitu. Iya kan, orang taunya tuh yang sekarang hadir tuh podcast by siapa gitu, Ya, podcast betul. dengan aspek ada visualnya gitu. Betul. Padahal itu talk show. Padahal Itu talk talk show. show. Podcast. Betul. Nah, originalnya podcast kan sebenarnya adalah audio. Jadi podcast itu adalah awalnya tuh dari kata iPod dan juga casting gitu. Yes. Jadi orang-orang yang ngobrol melalui iPod disebar dan makin banyak pendengarnya itu Iya. adalah podcast. Jadi original awalnya itu dari sisi audio. Sedangkan kalau di Indonesia itu sendiri, kalau kita ngelihat player audio nih di dunia digital yang non music tuh masih sedikit banget gitu. Yang benar-benar fokus ke podcast dan fokus ke audio format yang lainnya. Nah, itu makanya kita ngelihat wah nih ternyata ladang ini tuh besar banget tapi belum ada yang mencangkul dan belum ada yang membuat ladang ini tuh bisa subur gitu di Iya. Indonesia. Makanya Noise hadirlah ke Indonesia untuk basically bisa memberikan opportunity untuk para konten creator yang memang mereka itu lebih nyaman dan lebih comfortable untuk menyuarakan opininya dalam bentuk audio Iya. versus bentuk-bentuk platform yang lain gitu. Iya. Nah dari sisi user pun kita melihatnya banyak banget opportunity-nya gitu. Karena kalau kita melihat kesehariannya, misalnya Thomas, Gina, atau gue deh, nggak mungkin seharian itu ngeliatin layar handphone 24 jam. Itu capek banget, ya nggak sih? Ada kalanya dimana kalian itu lagi nyetir, atau lagi kerja, atau lagi olahraga, yang itu nggak mungkin ngelihat ke layar handphone. Bener banget, capek Gitu. nggak sih lo? Tiap hari lo dari laptop. Harus jawabnya capek ya? Enggak juga. Minus, nggak Gue juga. nanya, Mata gue minus. nanya. Iya, bener. Gue nanya lo. Oh benar, karena gue juga mata gue minus kan. Jadi kalau terlalu lama ngelihat layar tuh ya capek juga. Iya. Betul, mata kita semua minus kayaknya di sini. Oh, iya ya? Pakai kacamata gitu. Makanya Emang kita sekarang jadi mulai noise beralih mate ke harus audio. pakai kacamata ya? Noise mate, mungkin salah satu ciri noise mate adalah yang capek ngelihat layar ya. Makanya sekarang beralihnya ke audio gitu. Tapi itu salah satunya. Kita menyebut momen-momen itu adalah screenless moment gitu. Iya. Dan di screenless moment di Indonesia pilihan untuk yang non music tuh masih sedikit banget. Jadi disinilah adanya opportunity untuk Noise itu hadir memberikan konten-konten entertainment atau konten-konten yang menginspirasi dan mengedukasi ketika user itu memang lagi dalam keadaan gak bisa ngeliat handphone atau memang lagi jenuh aja ngeliat handphone di situ. Iya. Jadi user bisa nemenin mereka di saat Asli. itu. Tadi lo bilang kan kalau ngeliat kayak podcast di luar tuh udah booming tapi di Indonesia masih belum begitu booming. Betul. Dan dari sisi kita ngelihatnya kok banyak orang yang belum meyakini gitu kalau dari ladang ini nih belum ada yang mencangkul nih. Jadi kita lah adalah orang-orang yang meyakini Mencangkul dari awal. di situ. Nah, boleh dong kan lo jelasin dikit ada apa aja sih di Noise dari vertikalnya, terus udah gitu apa yang ngebawa kita untuk mau terjun gitu. Noise mau terjun ada di podcast dan di audiobook dan juga radio. Oke, jadi kalau vertikal, Noise itu visinya kita adalah kita pengen menjadi rumah untuk audio konten di Iya. Indonesia. Jadi semua format audio itu kita pengen menaungi lah istilahnya. Jadi nggak cuma ada konten podcast, kita juga ada radio, kita juga ada audiobook. Audiobook itu adalah basically summary dari buku-buku terpopuler nih di Indonesia atau di luar yang kita bikin dalam waktu 15 menit. Iya. Jadi kalau misalnya user nggak sempat baca buku atau nggak punya kemampuan untuk membeli buku setiap harinya, tapi tetap pengen belajar, bisa nih dengerin yang namanya audiobook di Noise gitu. Ini salah satu vertikal terfavorit gue sebenarnya. Asli audiobook gue juga ini. suka banget sih. Iya, exactly. Yang terakhir, yang baru banget kita launching tuh namanya Noise Live. Nah, Noise Live ini dimana para kreator tuh bisa langsung berengagement dengan para pendengarnya melalui fitur ini. Jadi mereka nggak cuman bisa ngobrol melalui via chatting dengan kreatornya, tapi bisa juga dipilih oleh kreatornya menjadi speaker dan bisa ngomong langsung sama kreatornya gitu. Jadi bayangin lo telepon-teleponan sama kreator favorit lo, tapi melalui
melalui Noise Live ngobrolnya. Itu kan seru banget gitu. Iya, dan dari vertikal-vertikal kita nih, podcast, audiobook, terus ada radio, sama satu ada tadi Noise Live juga. Nah, kita kan mau bener-bener kayak pengen ngangkat ini tuh semua konten yang ada di dalamnya supaya menjadi teman dalam genggamannya si para noise ini ya. Oke, gue ke lu Tom, nih kayaknya kerjaan lo nih. Apa tuh? Bapak konten. Bapak konten di noise. Kan lo caranya bikin users itu hook ya, adalah dengan konten di dalam noise itu sendiri gitu loh. Gimana lo sih memilah gitu antara genre yang ada, terus audiobook yang ada, apa yang lo pilih dan lo masukin ke situ supaya para noise tuh jadi gila, ini gua banget gitu. Oke, sebenarnya ya kalau kita ngelihat datanya Noise, kita ada 3 genre yang itu kuat banget. Pertama adalah komedi. Karena mungkin ya udah Pastilah ya, orang kita tuh pengen butuh ketawa. Iya. butuh ketawa, kita udah screenless, kita pengen tetap dapat hiburan. Jadi dicarinya komedi. Yang kedua ada horor. Itu juga orang Indonesia tuh seneng banget gitu Orang kan. Indonesia tuh sangat berkebalikan ya, butuh ketawa tapi mau ditakut-takutin juga gitu. Bener. Kayaknya dia tuh harus yang pol ketawa banget atau takut banget Iya, gitu. iya. Nah yang ketiga itu hobi. Karena kita tahu lah interest orang sekarang ada yang suka sama drakor, ada yang suka sama K-pop, ada yang suka bola. Nah Iya. gitu kita mencoba menganalisa sih sebenarnya di market tuh lagi ada apa aja. Nah kita coba membikinkan satu konten yang sesuai sama target market yang kita tadi tuju. Oke. Nah kalau audiobook atau noise book itu tadi sebenarnya gampang banget. Kita tinggal lihat aja orang-orang nih di Indonesia atau bestseller di toko buku tuh apa sih? Mereka tuh seneng buku-buku kayak gimana sih? Ternyata mereka tuh suka dengan buku-buku yang self development atau self improvement. Nah itu banyak banget di noise. Jadi kamu bisa mengembangkan diri lah dengan dengerin noise book. Sama tau nggak satu lagi nih, gue yakin banget banyak banget users yang nyari buku-buku healing. Ini tuh generasi healing kan, semuanya kayak pengen healing. Selain pengen healing ke Bali, yuk kita healingnya di noise aja, ada noise. Ini healingnya healing kamus Jaksel atau secara general nih? Baru rame kemarin kan? Lagi populer banget kayaknya. Iya, jadi kayak konten-konten yang sebenarnya menurut gue ngelihat kayak jadi topik itu tuh semua ada di noise. Jadi kalau lo mau ngelihat ke audiobook ada, terus udah gitu ngelihat ke podcast juga ada gitu. Jadi kayak dari strategi konten lo ngelihat dari genre. Terus udah gitu apalagi yang mau lo tambahin gitu kira-kira yang masih kurang? Wah, kedepannya sih jujur kita kan pengen bikin semua orang bisa masuk di noise ya Nick ya. Jadi semua genre itu pengen kita adakan di noise, pengen kita bikin semua. Contohnya parenting kita udah ada. Dan ternyata banyak juga pendengarnya. Kita bareng Mbak Becky Tumeu tuh bikin Raising Angels. Oke. Dan pendengarnya ya udah mereka yang baru mengenal dunia parenting atau baru punya anak. Nah, itu nyarinya di situ tuh informasinya. Itu berharga banget sih buat Berharga gue. banget. Nah, sama satu lagi yang mau kita kembangin sebenarnya adalah hyperlokal. Yap. Karena balik lagi setiap kota tuh punya ciri sendiri-sendiri, punya obrolan sendiri-sendiri, Bener bahasa banget, sendiri-sendiri. iya. Ya kayak lo kalau ke Surabaya ya, lo pasti punya topik daerah tersebut ya lo di Jakarta ini nggak tahu gitu loh. Bener. Jadi Contohnya? Contohnya. Coba sebutin 5, yuk. Oke, gue pernah dengar nih ada satu program apa namanya podcastnya kita yang Lambemu namanya. Dia ngebahas ini Tom. Jadi penyanyi dari panggung ke panggung yang ada di Pantura atau sekeliling Surabaya. Lo nggak tahu. Dangdut Pantura. Dangdut Pantura lo nggak tahu sebenarnya itu kayak apa kan sebenarnya. Nah topik itu tuh relevan karena menurut mereka iya juga ya kalau dari bahasa Jawa ya mereka iya juga nih. Gue kalau ngelihat ada satu penyanyi yang ngetop banget karena dia keliling dari panggung ke panggung di daerah Surabaya itu Jawa Timuran lah. Terus kalau lo ada satu podcast lagi yang namanya Kampung Halaman. Jadi lo ngebahas setiap pojok Jogja. Bener. Ya ampun, lo kalau mau jalan-jalan ke Jogja itu tuh dibahas semua di pojokan Malioboro. Jogja. Malioboro. Terus udah gitu mungkin kalau lo yang tinggal di kota besar ya, misalkan lo lagi kerja di Jakarta tapi kampung halaman lo di Jogja, itu sih membawa memori lo kembali gitu dengan dengerin itu kan jadinya. Oke, tapi itu bener banget. Jadi cerita kampung halaman kan Jogja. Iya. Pendengarnya dari Jakarta juga banyak. Karena kan banyak orang Jogja yang kerja di bener Jakarta banget. atau tinggal di kota-kota lain. Benar banget, dan menjadi informasi juga. Gue pernah dengar tuh salah satu episodenya si Kampung Halaman ngomongin mengenai jajanan Jogja yang ada di pojokan mana gitu. Itu banyak banget sih, jadi menjadi wisata kuliner yang bisa gue lihat di situ nantinya. Terus ini nih, tadi lo udah ngomongin mengenai isi kontennya yang ada di Noise ada apa aja. Terus udah gitu ke depannya lo masukin banyakan hyperlokal untuk di Noise. Tapi dukungan yang lo kasih tuh buat si podcaster tuh apa Tom? Yang bisa membuat mereka tuh
nyaman ada di Noise gitu loh? Nah, kita sih sadar kalau mungkin semua orang yang mau jadi kreator tuh banyak ragu-ragunya. Makanya Noise tuh mencoba bikin mereka lebih mudah lagi proses bikin kontennya dengan cara kita punya studio di sini. Betul. Yang kreator bisa pakai untuk bikin. Terus bentar lagi kita juga akan punya rumah baru yang kita sebut Noise Space. Nah, itu nanti ada satu studio yang emang buat community tuh. Jadi mau coba bikin podcast tapi belum tahu gimana-gimana. Gila, gue Nah, bisa excited tuh banget kesana. sama Noise Space. Kenapa? Karena Gina mau jadi podcaster. Oh, iya. Gue excited banget sama Noise Space. Dan apa namanya, selain itu lo kayak ngelihat kayak banyak talent-talent baru, kreator-kreator baru yang bermunculan. Dan gimana lo coachingnya, Tom? Kan lo tuh all out banget nih dari mulai dari talentnya sampai tuh jadi program gitu loh. Gimana lo cara lo membawa mereka gitu supaya dapetin program yang sukses di Noise? Kalau untuk yang original dan eksklusif itu emang biasanya kita brainstorm dulu karena kita pengen bikin konten yang sesuai sama talentnya. Oke. Kalau talentnya nggak suka bola ya jangan dikasih yang bola. Gitu. Iya. Ngomongin dangdut aja gitu. Nah, itu biasanya kalau original eksklusif lebih gampang karena kita langsung ketemu talentnya. Tapi untuk kreator yang jauh, yang di luar kota lain, nanti kita akan berpartner dengan konten partner kita, konten production dari radio-radio lokal. Itu tuh, makanya sekarang udah ada 30 radio dan kedepannya akan terus bertambah dan mereka akan jadi tangan-tangan kita juga untuk kerja bareng kreator lokal. Iya. Nah, total sekarang ada berapa, Tom? Ada berapa kreator sekarang di Noise? Wah, kalau kreator gini deh, kalau untuk show-nya ya, judul yang original dan eksklusif podcast dulu aja ya. Iya. Podcast tuh ada lebih dari 100 judulnya. Dan itu dari tahun berapa? Dari tahun 2019. Baru 2 tahun. Jalan 2 tahun lah ya Iya, kita. jalan 2 ya. tahun. Luar biasa ya Noise ini growth-nya. Oh iya dong, harus. Makanya Gina di sini. Emang Gina tadinya di mana? Boleh cek aja link ini. Iya, itu tadi kreator atau show-nya ya, ada lebih dari 100. Nah, episode-nya, karena kita punya original, eksklusif, dan RSS juga udah bisa didengerin, ada lebih dari 20 ribu episode di Noise. Oke. Jadi banyak banget, dan Iya. genrenya juga macem-macem banget. Jadi apapun yang kamu cari harusnya udah ada di Noise tuh. Betul. Mulai dari komedi, horor, Horor. healing. Kantoran, ada HRD bacot, ada Iya, sampai dongeng anak kecil juga ada. dongeng di anak. Nih ya, teman-teman archive, kalau mau dari Thomas nih kan gue kayak list down satu persatu kontennya tuh banyak banget. Jadi mendingan lo download aja nih. Sekarang mumpung kita bertiga di sini, coba lo download aja Noise. Lo lihat ada apa aja di sana, program-program podcast yang bisa nemenin lo pastinya seharian. Benar. Karena kalau download sekarang dapat hadiah apa? Tumblr. Dari sponsor. Dari sponsor. Oke. Oke. Nah, tadi lo udah ngasih tahu kan mengenai support yang lokasi gitu loh buat apa namanya teman-teman podcaster juga, dan dari apa namanya dari podcast tuh ngerasa kayak kalau di Noise ini adalah salah satu platform yang mereka nggak ngedapetin nih kan dari platform yang lain gitu loh. Ini lo ngelihat kayak ini jadi kayak satu ekosistemnya Noise nggak sih yang Noise mau berikan sampai selamanya gitu loh. Betul banget, betul banget. Jadi gini, kita di Noise itu cara kita bekerja dengan content creator, kita menganggap mereka itu adalah keluarga kita sendiri, gitu. Jadi kita pengen menjadikan platform ini adalah rumahnya mereka, di mana mereka itu nggak cuma membuat konten, tapi mereka juga mendapatkan support yang sangat sangat banyak gitu dari kita. Supportnya mulai dari tadi yang Thomas bilang, studio, tim produksi ada, kemudian dari sisi marketingnya, karena marketing itu penting banget ya. Ini areanya Gina nih jago banget jualan soalnya dari tadi awal ngobrol tuh udah capcis-cusnya udah katam banget lah kalau misalnya dari sisi jualan ya. Jadi kreator-kreator yang masuk ke Noise untuk yang original sama eksklusif tuh pasti bakal disupport banget sama timnya Noise untuk bisa lebih memarketkan atau mempromosikan konten-kontennya. Nah, untuk kreator-kreator yang pemula nih yang pengen coba-coba konten podcast pun sebenarnya bisa gitu. Jadi di kita nanti kita akan ada sebuah program untuk para kreator yang pemula nih yang baru pengen coba-coba untuk menjadi podcaster, untuk bisa membimbing mereka dan untuk bisa mengajarkan mereka gimana sih caranya untuk menjadi seorang podcaster yang bagus gitu. Karena kan podcasting itu nggak cuma sekedar ngomong di mic, tapi juga gimana caranya para kreator ini bisa mengembangkan theater of mind dari para listenersnya. Nah, kadang-kadang para podcaster baru mereka belum mengerti soal itu, ilmunya tuh sebenarnya ada gitu. Betul. Dan setahu gue ya Tom, lo kan selalu ngasih kayak onboarding lah ya buat teman-teman podcaster ya pada saat mereka. Jadi lo benar-benar ngejelasin kayak ini di sini kamar mandi, di sini studio. Itu tour dong. Tour. Nah, jadi lo kayak onboarding, kasih tahu lah supaya mereka satu visi dan misi lah sama kita buat
untuk growth-nya noise juga kan ya. Iya. Nah tadi mau nambahin nih kan, dan menurut gue ini juga jadi salah satu USP kita ke kreator, karena kita tuh sangat-sangat terbuka banget pada saat konten kreator yang gabung sama kita itu untuk kita promosiin gitu. Promosiinnya itu ya bener-bener kita lihat gitu secara opportunity seperti apa mereka di market, dan kita ngebawa mereka untuk semakin dikenal oleh para noise pastinya dari program-programnya. Oke, nih kayaknya panjang lebar, tapi gue mau satu pertanyaan lagi buat Niken. Kenapa teman-teman archive harus dengerin noise? Kenapa teman-teman archive harus menjadi para noise? Menjadi para Harus noise, menjadi betul. para Kalau noise. menjadi noisemaid nggak boleh ya emang? Boleh aja. Boleh Kita lagi buka banget. loh. Ya kirim CV ke loh. Kalau dari konten ada butuh produser. Langsung tuh Marketing jualan. butuh. Marketing selalu hiring, always hiring. Jadi kenapa harus menjadi para noise? Jadi kita itu di noise itu ada 3 kelebihan yang kita tawarkan gitu. Jadi yang pertama, noise itu pengen menjadi rumah audio konten Indonesia, di mana yang tadi kita bahas juga kedepannya akan jauh lebih banyak lagi konten-konten vertikal baru nih di noise. Jadi nggak cuman ada podcast, nggak cuman ada radio, audiobook live, kita juga mau explore banyak lagi nih format-format baru. Yeah. Contohnya kayak audio drama dan lain-lain gitu. Nah, kedua yang tadi itu yang udah kita bahas dalam masalah hyperlokal. Kita pengen sebagai platform lokal, kita ingin supaya presence-nya noise itu juga dirasakan di daerah-daerah, Yeah. dan kita bisa mendukung atau mensupport kreator-kreator yang di daerah-daerah supaya mereka juga bisa lebih besar gitu dan lebih dikenal di Indonesia. Nah, makanya noise itu memang bertujuan untuk lebih memperbesar lagi nih dari sisi hyperlocal content. Yang ketiga adalah dari sisi content experience. Ini yang paling penting ya, karena di kita itu yang kita pengen ketika para noise masuk ke dalam aplikasinya kita, kita pengen para noise itu nggak cuma dengerin satu arah aja. Karena kan biasanya kalau dengerin audio konten itu cuma satu arah ya. Sedangkan kalau di betul. noise itu para noise bisa berinteraksi dengan sesama para noise yang lain, bisa kenalan, bisa cari jodoh. Tom, konten cari jodoh, Tom. Iya, konten cari jodoh ada. Malah ada yang dapat jodoh ini, kreator sama produsernya Nah, jodoh tuh ada. nah, itu. 2 lagi. Kalau itu jadi noise dulu ya. Iya, noisemaid dulu. Tapi siapa tahu nanti ada para noise ya. Nanti kita akan announce kalau misalnya ada para noise yang sukses mencari jodoh di noise. Nah, jadi lupa gue ngomong apa tuh kan. Experience. Nah, itu tadi chatting-chattingan sama experience itu bisa di-take to the next level lagi melalui Noise Live nih, dimana kalian benar-benar bisa ngobrol sama favorit podcasternya kalian. Noise Live itu setiap harinya udah ada sessionnya nih, jadi jangan ketinggalan masuk ke aplikasi Noise, kalian lihat nih session apa yang lagi dijadwalin, klik ingatkan saya supaya kalian dapetin notifikasinya ketika live-nya itu udah berlangsung gitu. Iya. Di situ seru banget. Seru banget sih. Kemarin kita udah ada live sama siapa aja ya kemarin ya? Wah, banyak banget. Banyak. Ada sama Arif Muhammad, ada Panji Pragiwaksono, sama podcaster noise juga rutin tuh mereka bikin live. Iya, jadi itu salah satu gimana caranya kita tuh ngebawa kreator tuh lebih dekat sama fans ya Betul. sebenarnya. Dan gak cuma kreator, musisi juga kemarin ada ya. Padi juga Padi bikin kemarin waktu itu Noise Live. gue nyanyi sih kemarin, keren banget. Dan itu kemarin di studionya Noise ya kita bikin. Di sini, di studio noise. Asli keren banget. Nah, kayak tambahan dari gue satu aja sih kayaknya kenapa teman-teman archive tuh wajib banget nanti download dan dengerin noise, karena itu udah pasti buat lo happy sambil kerja lo bisa dengerin noise. Semua lo pilih aja genre yang lo suka gitu, ada horror, komedi, dan audiobook. Oh ya, pesan gue lo dengerin audiobook, lo boleh nanti chat gue kalau lo nggak suka. Gue yakin lo suka banget yang namanya audiobook, karena itu memberikan satu inspirasi yang berbeda buat lo pada saat lo lagi melakukan sesuatu. Atau yang tau nggak, yang paling pas tuh kalau dengerin audiobook lagi ngapain? Sebelum tidur. Bener. Sama kalau gue tuh kalau lagi ke salon. Kalau lagi kerimbat kan gue nggak bisa megang handphone, dengerin audiobook. Iya kan, buat Bun, cewek-cewek sambil tidur gitu, sambil Udah pasti suka lah ya. Santai. udah pasti suka. Kalau nggak suka silakan chat Gina di 0817. Nggak, bukan provider itu gue. Oh, bukan itu ya? Salah. Bukan ya? provider itu. Oke, jadi download Noise, lo dengerin semua podcast, audiobook, dan radio, dan ya sering-sering nongkrong di Noise sama kita. Kayaknya udahan dulu nih kita ngobrolnya. Yuk, Yes. udah disuruh kerja sama Udah bosnya. disuruh Udah kerja. disuruh kerja. Ini dari tadi gue terima Slack. Terus karena masih ada satu lagi nih ya, ada sesuatu yang seru yang mau kita kasih buat teman-teman archive siang ini, dan pastinya nongkrong terus di Noise dan nongkrong terus di archive 2021. Nah, selanjutnya gue serahin ke yang seru satu lagi.
Nongkrong. Siapa bilang lagi sendirian gak bisa nongkrong? Urus rumah sambil hamil anak kelima. Nongkrong di Nice. Ngaduk otot di kereta pas jam pulang kerja. Nongkrong di Nice. Begadang skripsian, ngejar tanggal wisuda. Nongkrong di Nice. Ada banyak podcast, audiobook, dan radio buat nemenin kalian ngapain aja. Jadi berasa nongkrong. Nice, tempat kumpul konten audio. Nganggur sebelum tidur. Nongkrong di Nice juga. Yuk, nongkrong di Nice sekarang. Halo para noise dan founders dan calon para noise. Gokil. Kenapa ada calon paranoisnya? Karena kan mungkin ada beberapa dari founders yang belum menjadi para noise. Nah dengan video ini mereka akan menjadi para noise gitu. Kita harus membujuk mereka untuk masuk ke noise gitu ya kan. Tapi sebelum itu Heavenly Blush dulu. Wah, iya sih. Gue yang merah, gue sukanya yang merah. Nah, Kenapa lebih suka merah? Strawberry. Oh, karena strawberry aja ya. Emang asem kalau yang merah-merah kan asem. Gue suka. Emang Enggak, dia minum dulu lah, Za. apa? Minum dulu lah. Minum dulu emang Heavenly Blush cocok. Ini boleh diminum ya? Berarti ada yang pakai lagi. Oh ini. Kenapa gue gak ada sedotan? Gue juga ada sedotan nih, Sa. Ya lu merah sih lu pilih. Gak selalu lengkap Su. Kan biasanya fasilitasnya lebih banyak. Ya karena strawberry lebih diutamakan. Nah, gitu. Tapi iya. enak rasanya. Wow. Apaan begitu? Gila, tapi emang Heavenly Blush nih minuman terbaik nomor 2 di dunia menurut gue. Nomor satunya? Nomor 1 tetap air zam-zam, nggak apa-apa. Nomor 2 nomor 1 tetap agama dulu. Oh iya betul. Gitu. Tapi kita ngapain nih, Za? Kita hari ini akan ngomongin tentang sumbu pendek ya kan, dan gimana cerita awal kita di Noise, apa yang terjadi dulu sebenarnya, begitu-begitu bro. Tapi hari ini kita nggak tapping ya berarti ya? Hari ini kita bukan tapping. Tapi ada di acara Archive 2021. Oke. Mantap. Tepuk tangan dulu ya supaya ada ininya transisi bro. Tapi gimana tuh? Sumbu tuh sebenarnya kebentuknya gimana sih? Ceritain dong. Mungkin paranoid atau calon paranoid tadi gitu kan belum tahu kan. Sumbu tuh sebenarnya kebentuknya gimana gitu. Kalau ngomongin awal-awal. Nah, Anjing. Keinjek ya. gue pikir jempol kejepit tadi di sini gue kira lu. Jangan yang itu yang kejepit dong. Enggak, sebenarnya sumbu pendek tuh kita udah ada dari 2018. 2018 akhirnya kita awal-awal tapping biasa, terus kita join Noise. Ada waktu itu tuh acaranya propagandanya apa sih? Propaganda. Kenapa kata-kata harus propaganda? Podcast dari rumah. Podcast dari rumah. Jadi Noise ngadain podcast dari rumah, terus kita nge-upload, akhirnya kita keterima ada 2 ya dulu waktu itu ya. Ada dua Akhirnya kita lanjut sampai sekarang. Gitu. Waktu podcast dari rumah itu kan ada itu kayak acara lomba, banyak banget podcaster yang daftar juga, gitu kan. Berapa juta tuh waktu itu ya? Wah, kata dulu gitu ya. Tapi kan lu ingat gak sih pas kita awal-awal tuh kayak gimana dulu kita mau bikin konten kayak apa aja, mau ngegodok topik sedalam apa, tetap yang komen pasti mana musuh masyarakat gua gitu. Dulu kan Capek-capek ngegodok materi 4 jam ya. Mau argumen sebagus apa, give-nya cuman cokil gitu begini. Padahal ada fitur komen ya di Ada fitur komen. Kita harapinnya kayak dia nggak bahas episode kita gitu. Ternyata yang keluar Abang Coki lagi. Abang Coki joget. Ya kan? Tapi sekarang udah environmentnya menurut gue udah rata sih. Udah rata. Sekarang give Coki di komen kita juga udah mulai berkurang kan. Give Muslim sekarang balik. Sama aja dong. Ya karena udah mulai agak rata nih, Za. Maksudnya ada yang sudah berkurang. Mungkin karena usernya udah makin banyak lagi kan. Kemarin kan juga CEO kita bilang kan, kita udah nyampe 1 juta tuh yang terdaftar. Gokil banget. Dan itu nggak semuanya cuma dengerin musuh masyarakat, tapi ada juga yang di Brizik, ada juga di Sumbu, podcast Sang juga ada. Itu semua ada. Dari 1 juta followers tuh mungkin itu paling banyak tuh. Menurut gua sih juga kayaknya begitu. Pasti sih. Itulah mungkin awal terbentuknya Sumbu ya, masuk ke Noise gara-gara kita ikut lomba waktu itu podcast dari rumah karena COVID. Jadi kayak podcastnya di rumah aja. Itu sebenarnya awalnya iseng-iseng kan ya. Ini kita ada podcast dari rumah tuh si Marsud. Ini apa kita ikut aja gitu kan. Gue gak bilang waktu itu. Gue langsung kirim aja. Enggak, soalnya gue ke rumahnya dia udah mulai depresi gitu kan. Ini gue COVID ngapain. Enggak, gue kalau kasih tahu dia itu nanti coba deh lu pikirin dulu deh, nanti gini ribet kirim. Kebanyakan diskusi. Iya sih, kadang kayak begitu ya. Untung lu ngirim maksudnya. Untung gue kirim. Untung lu ngirim tuh. Kalau lu nih, Za, momen berkesan sama Paranoise yang paling berkesan buat lu gitu.
Ada nggak? Momen berkesan buat gue dari Paranoise waktu itu kan pernah kita lagi di bawah kan ngobrol-ngobrol sama Apip gitu-gitu. Oh, iya. Nah terus gue minum susu stroberi dari kulkas ini, iya. ya kan. Nah terus si Marsud nge-story kan kayak, wah ini anak pang masa minumnya pink gitu. anak pang minumnya susu stroberi kata gue, kan agak kontras gitu ya kan. Soalnya itu jokes anak pang minum pink juga udah disiapin 2 minggu sama Marsud. Suatu hari Oza minum stroberi nih. Udah ditunggu-tunggu ya. Keluarin nih jokes nih. Atau jangan-jangan yang naruh susu stroberi di itu si Marsud juga gitu. Oh, konspirasi demi menjalankan satu jokes itu doang. Nah, tapi udah tuh gue pikir ya udah story biasa kan, kayak kita ceng-cengan di story aja normal gitu. Nah, habis itu pas waktu itu kita ada kayak manggung lah di acaranya di Ketawa Club waktu itu kan. Iya. Kita bikin ada manggung gitu. Nah, ada Paranoise yang bawain gue susu stroberi itu bro, ya kan? Oh gitu. Nih bang, lu kan suka stroberi nih, gitu. Gue lihat dari storynya. Tadi dia cuma ngeliat dari story doang ya? Iya. Oh iya. Tapi juga ada cuy yang waktu itu yang dari Jepang. Maksud gua kan Noise yang dengerin nggak cuma di Indonesia doang kan? Iya. Itu dari juga. Jepang cuy. Ada yang dari Arab, ada yang dari Jepang. Nah, salah satu Paranoise di Jepang itu ngirimin kita pizza cuy. Ingat dulu. Oh iya di bawah. Itu langsung masalahnya nggak cuma 1, 4 box cuy. 4 Gila, box. respect banget, respect banget. Gokil. Sampai Subasa yang ngirim ya? Bukan Giant. Dan pas dia ngirim 4 box pizza tuh yang 2 boxnya cuma isi abu doang kan. Pas ditanya kayak, ini kenapa bang? Itu melambangkan Hiroshima Nagasaki gitu. Waduh, kena nuklir. Aduh, kena nuklir. Pizzanya filosofis waktu itu. Pas dibikin ada radiasinya ya. Tapi gue yang paling berkesan waktu itu, Iya. gue lagi di luar nih, Iya. lagi main bola gitu, lagi Oke, main bola. Terus waktu itu tiba-tiba ada yang kenalin gua. Nah, Oh, nyokap lu ikut. Bukan dong. Ya kan kenalin, masa nyokapnya nggak kenal? Iya dong. Jadi ada orang kayak lawan gua nih, lawan sparring gitu main bola, ada yang kenalin gua. Pas habis selesai pertandingan, Bang Marsud ya gitu. Gila. Boleh foto nggak gitu? Gila. Terus gue udah, wih pede banget gue ya kan. Ayo, enggak maksudnya fotoin bang gitu. Fotoin gua. Gitu kan. Ternyata emang belum kenal aja, belum tahu siapa. Nah, tapi mungkin karena kan kalau podcaster mungkin kita lebih dikenal dari suara. Suaranya, Ya, kan? Mungkin lu iya. pas main bola harus langsung kayak, itu kenapa sih backnya bla 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 bla. Baru sumbu Iya, baru kerasa kan. Oh sumbu nih. Bacot juga main bolanya kok gitu kan. Tapi gue paling seneng baca-bacain komen Paranoise yang ada di aplikasi Noise sih. Karena menurut gue di Noise ini kan baru pertama nih kayaknya ada aplikasi podcast yang ada fitur komennya. Betul. Kan? Jadi kita bisa dapat feedback langsung dari pendengar kita kan. Itu menurut gue kalau gue bacain komen-komennya tuh kayak kemarin ada yang bilang gue muka anak tunggal. Gitu-gitu Gimana caranya orang tahu kalau dia mukanya anak tunggal coba? sama ini juga orang-orang yang ngetek-tekin sumbu di Instagram ya Di kan. Instagram. Walaupun kadang kita juga nggak ngerti konteksnya tuh. Iya. Maksudnya ada yang ngirimin foto sepatu Nike tapi gambar banteng, nah gue nggak. Maksud lo apa sih gitu? Besok kalau ada yang minum ini mungkin bisa tag kita kan. Bisa tag kita, Heavenly Blast. Minuman terbaik Minuman nomor sumbu, 2. minuman sumbu. Heavenly Blast. Oke. Itu momen berkesan gue Za. Kalau misalnya sama Paranoise baca-bacain komennya mereka satu-satu gitu. Iya. Sama ini juga, tapi interaksi di grup-grup Telegram sumbu ya kan. Iya. Bisa ada aja tuh yang ngirim-ngirim berita-berita nggak bener di situ-situ. Berita ya nggak kan? bener tuh kayak gimana Za? 1+1 sama dengan 7 gitu. Oh, ada tuh berita kayak gitu ya, ada ya. Itu gak bener banget lu bilang nih. Gitu ya. Sama ini sih yang paling kerasa kan fitur live-nya sebenarnya yang paling Wah, iya, bener, yang asik banget. Waktu itu kita main biro jodoh di. Tapi banyak yang kenalan gara-gara itu, Za. Banyak yang kenalan. Banyak yang kenal kan, emang target kita supaya Noise Star dapat masjid di surga. Itu dia. Itu dia. Supaya kayak, wah tuh masjid Noise tuh gitu. Sampingnya punya siapa lebih gede lagi? Habib Jafar Za gitu. Kamar mandi lebih gede, kotak amal lebih bagus gitu. Tapi emang Noise Live tuh seru banget karena kan pasti kan semua podcaster memainkannya sesuai podcastnya masing-masing kan. Kita juga nggak tahu tuh mungkin berisik ngapain, muspas ngapain gitu. Tapi itu kepake banget dan di aplikasi lain nggak ada. Dan yang lebih menarik tuh di Noise Live tuh ada live chat ya Za. Ada live chat Iya, ya. jadi para pendengar-pendengar itu bisa kayak langsung komentar. Kalau misalkan menarik kan kita bisa ajak ngobrol juga. Iya, bisa ditarik juga. ke atas, Bisa tarik bisa juga. ditarik ke atas juga. Itu dia. Tapi emang aneh-aneh sih pendengar kita juga. Pas Terus Noise gue Live aneh-aneh. diajak live tuh gak bener gitu. Iya. Aneh-aneh banget gitu. Setiap kita angkat langsung pasti ngomonginnya
merah atau kayak berseragam gitu-gitu kita juga nggak ngerti gua maksud lu. Cara mana sih sebenarnya gitu. Tapi kapan lagi nih kita buat live nih Za? Kalau udah ditanyain kemarin. Iya, banyak jombloan udah pengen nyari jodohnya gitu Za. Malah pada lagi Bang, ayo Bang bikin lagi Bang jodoh-jodohan di live. Itu udah pada desperate kayaknya itu. Jadi mungkin penonton yang belum tahu waktu itu kita live. Terus kita ngundang satu cewek satu cowok, terus cowoknya kita suruh bikin pick up lines buat ceweknya. Syaratnya itu ya. Nanti ceweknya kalau misalkan oke nih, lucu nih gitu, nanti boleh ngobrol berdua. Dengerin sama para nice yang lain. Iya. Tapi kebanyakan pick up lines-nya kayak ngasal-ngasal. Malah dibawa-bawa kemana. Jadi emang mereka yang ngobrol tapi sawerianya masuk kita ya. Lumayan deh kita kayak. Tapi kan mereka dapat jodoh kan. Dapat jodoh. Mereka dapat jodoh. Noise dapat masjid ya, kita dapat saweria enggak apa ya. Iya. Fair lah. Tapi kalau yang dari Noise sendiri yang lu rasain apa sih yang mereka yang lu ngerasa lu disupport banget gitu misalkan? Banyak sih kalau dari noise-nya. Maksudnya kalau kita tapping di sini tuh supportnya ada mulai dari produser, editor ya yang buatin visual artnya juga ada. Lengkap lah semuanya. Ruangan buat tapping. Itu equipment mahal kayak gini kan. Suaranya enak gitu. Betul. Dapat gratis mie goreng lagi. Nah, itu Kang Slamet cuy. Kang Slamet the best supporter ever cuy. Supporter lagi. Jam-jam dini hari juga selalu ada produser yang tersisa biasa di sini kan satu atau dua orang yang belum pulang. Itulah dedikasi produser di Noise. Itu dedikasi produser di Noise. Sampai jam 1, jam 2 juga mereka melakukan tanpa mengeluhkan work life balance di TikTok. Ya kan? Dan lo underpaid itu nggak mungkin di Noise gitu. Nggak ada yang tiba-tiba Vira kemana? Lagi healing gitu. Nggak ada. Vira juga kalau gue lihat tangannya biasa aja, nggak ada bekas-bekas gitu, nggak ada. Merah-merah gitu nggak ada. Kalau merah pun digigit nyamuk. Iya maksud gue itu nggak ada tatonya. Iya. Itu sih support di Noise. Terus kayak tempat tapping, best cut kita, editingnya kan template dari mulai kita dibikinin topik juga, diarahin seperti apa. Pokoknya kita tinggal terima jadi aja lah. Iya, tapi emang itu yang paling gue belajar banget dari Noise ini ya, bahwa ya kayak pola podcast temanya apa. Ternyata tuh bukan ngobrol-ngobrol doang seperti yang selama ini gue pikir. Benar. Gitu, gue pikir tinggal lu ngobrol-ngobrol aja di podcaster dicari. Ternyata gak sesimpel itu setelah kita masuk di itu Noise. bedanya Noise podcast di Noise sama di luar Noise. Benar. Karena podcast di Noise tuh bener-bener dikurasi banget, bener dikurasi banget gitu. Gue sekarang kalau dengar podcast di luar Noise tuh suka berminyak kuping gue gitu. Kayak sama oh platformnya bukan Noise gue bilang. Oh lu ngerasa gitu juga ya? Lupa gue. Gila nyata ya. Gitu. Di mobil gue kalau bukan platform Noise dengerin podcast gak bunyi. Makanya. Lu play nggak? Lupa mencet play. Kalau itu. Iya makanya minimal sekarang gue denger podcast platform lain tapi foto gue sambil buka logo Noise lah supaya tetap biar enak ada sugesti. Ada sugesti kan. Tapi keren banget sih. Maksudnya sekarang kita boleh sombong karena beberapa kali kita top podcast. Siapa yang nyangka kita bisa ada? Masalahnya mas biasa cuy. Kacau. Bersaing dengan Coki Pardede. Tuh ya kan. Muslim, Awe, Bang Radika Jamil. Tapi kita masih bisa top podcast cuy. Benar. Lumayan juga. Terus followers juga udah 16.000 kalau Followers juga ada 16.000 gitu kan. Itu kalau dikumpulin di mana supaya lebih kumpul tuh enaknya di mana sih? Wah di yang harganya GBK udah nggak muat tuh. GBK kan nggak muat sih. Nah kalau kan ketika GBK udah nggak muat lo harus cari tempat lain yang lebih bos lagi. Makanya pertanyaan gue tuh kita mau reuni sama para noise itu di mana paling pas? Biasa kan ini di mana sih? Nah itu buat kita lihat referensi dulu kan. Iya kira-kira di mana ya? Masalahnya ini sekarang bulan Desember juga. Iya bentar lagi tanggal 2 Desember loh Zah. Tanggal 2 Desember. Ada apa sih Bang? 2 Desember kan Dude Herlino ulang tahun. Iya sih, tapi kan poinnya bukan Dude Herlino. 212 tuh ulang tahunnya Dude Herlino. Maksudnya Dude sering banget doain Dude Herlino. Ntar Dude Herlino lebih bingung kok umur gue panjang anak ya. Ini siapa yang doain gue nih, umur gue udah 250 brengsek. 250 ya Allah. Itu namanya Dude itu gara-gara 2 Desember. Jadi gitu. Iya, dia kan 2/12 gitu kan. Oh, 2/12 212 udah. Gitu. Tapi emang gak gampang buat sampai kita di titik sekarang ini. Betul. Kita mesti tapping malam-malam. Terus kita mesti ada kegiatan lain terus kita mesti tapping gitu. Kita juga top episode kan itu udah episode ke berapa ya? Kita sekarang tuh 48. Pas kita top episode tuh 46 atau 45 ya? Iya, benar. Itu 45 ya pas ini. 45 ada mulai-mulai lah. Memang pas banget sama
tahun kemerdekaan. Nah, iya. 46 juga kan. 46. Kita sempet tahu episode lagi kan. Iya. Itu karena Rossi. Pensiun. Dan karena dulu gue di DO dari SMA 46, jadi di sini lah terbayar. Oh itu jalan dulu di situ. Iya. Ranking satunya di sini ya. Iya, jadi pas gue di DO sebenarnya Tuhan kayak nggak apa-apa kamu di DO dari 46, Iya. tapi suatu hari podcast kamu akan berikat top episode 46 gitu. Oke. Ranking satunya tapi di bidang lain. Benar. Jadi kalau ada yang di drop out, tolong diperhatiin dari SMA berapa tuh kan di drop out tuh. Kalau bisa dari SMA 1 di DO. Jadi baru episode 1 langsung top episode. Tapi itu berkat mungkin doa dan kerja keras gitu. Menurut gue ya toh. Karena kalau doa dan kerja nggak cukup. Iya. Harus doa dan kerja keras dong. Tapi kenapa kerjanya harus 3 kali sih? Ya enggak, maksud gue kan kalau kerja tapi nggak keras nggak jalan. Gitu. Jadi perlu doa dan kerja keras, bukan doa dan kerja. Karena kan 3 orang di sini, jadi kerja. Oh, karena itu. Iya, Benar sih. Tapi selain doa dan kerja keras emang tuyul dan dukun kita kuat sih. Gue males banget rekaman ada tuyul di samping. Itu ada rokok sama itu sama kopi hitam. Buat apa ini tuyul selama ini? Susu gue pasang di mana? Ya nggak ada susukan. Tapi itu dia, kita juga nggak nyangka bahwa berarti kan ya mas-mas biasa juga di Noise tuh bisa mencapai peringkat pertama. Semua gitu. kesempatannya ada gitu loh. Kadang kan orang mau bikin konten tuh keburu takut sama seniornya ya. Benar. Aku bikin podcast susah, sekarang udah ada Musma, sudah ada Brizik gitu-gitu. Padahal sebenarnya ya semua punya kesempatan yang sama di gitu. Noise Sama gitu. asal ada motivasi maksud gua. Kan kita ini motivasi soal kalau gini nih. Lu ngomongnya seakan-akan kita nyogok Noise biar top episode berarti. Gitu dong. Iya. Itu tapi itu setelah 45 episode berarti kan ibaratnya 44 sebelumnya kita masih belajar terus. Betul. Gimana sih sebenarnya bikin podcast gitu kan di Dan tidak terlepas dari dukungan dari produser-produser Noise juga cuy. Iya, benar. Tapi akan makin kesini tuh makin saingan makin susah cuy. kenapa? Karena podcast di Noise juga makin tumbuh gitu loh. Makin tumbuh. Sampai sekarang ada podcast khusus yang dari daerah. Oh, Capila, ya kan, dari iya. Makassar, ya kan. Ada kampung halaman, cerita kampung halaman. Cerita Nah, kampung cerita halaman. Itu dari Jogja, Iya. Labemu, Surabaya. Labemu juga dia tinggi tuh. Iya, Labemu. sama yang terakhir tuh Hitler Podcast ya. Dari Jerman ada sih. Gak ada. Enggak ada. Beda platform. Tapi katanya kalau misalkan dari kampung Jakarta Selatan katanya udah sumbu pendek tuh katanya tuh. Biasa ya. Dari lahir itu udah semua pendek cuy. Terus jadi mendok Jaksel, ibaratnya kita kayak Jaksel banget. Which is itu good banget buat kita loh. Iya, kayak gitu gak cocok tuh kayak gitu ya. Ya, tapi kita bisa sampai di posisi ini tuh karena emang fitur di Noise tuh keren banget tuh. Selain dari podcastnya, itu tuh kan sekarang mulai ada audiobook gitu. Iya, buat orang-orang kayak gua yang malas baca tuh, berguna banget gitu. Buku apa yang terakhir lo dengerin? Harry Potter. Gitu. Dia sama aja. Enggak, maksudnya gua baru akan mulai mendengarkan audiobook Iya, ini gitu. iya. Tapi Audiobook kalau bisa buat anak-anak SMA gitu mungkin buku IPA gitu ya, buku Iya, IPS gitu. bener sih. Sejarah gitu kan, gua suka sejarah nih. Iya, enak juga sih dengerin sejarah. Siapa tahu ada ini jadi lebih kerasa ya buatnya gitu. Enak juga tuh kalau lagi UN kan bisa kan metodenya sekarang Iya sih. macem-macem gitu loh. Apalagi sekarang kan earphone udah banyak yang nggak pakai kabel kan. Iya. Pura-pura saya baru pakai kerudung hari ini. Iya. Gitu. Aduh, jadi gitu. selain audiobook ada apa lagi, Za? Ada radio juga. Ada sebenarnya. radio juga ya? Radio juga. Oke. Jadi emang nggak hanya podcast. Isinya kan lu bisa banyak kesempatan jadi Iya, apapun. iya. Karena jadi lebih mudah gitu loh. Orang kan kalau misalkan di mobil mau dengerin radio kan harus ganti-ganti dulu kan. Belum suara tukur nih AC gitu main AC cuma 1, 2, 3, 4. kan ngomongnya mirip-mirip. Kayak Iya, salah malah AC gua gitu. Iya sih. Ya, masalah, membahayakan juga. Dan lu juga mesti ngafalin frekuensi Gelombangnya. radionya Gelombangnya, gitu. benar. Misalnya kayak gue lagi nyetir gitu kan, gue susah tuh untuk ini ngelihat frekuensinya berapa. Iya, Atau gue mesti repot. puter-puter dulu kayak ini 420 kok susah gitu. 420. Radio santai FM. Ada. Radio itu 420 ya. Waktu di FM. Susah kan. Iya, Mas iya. gua kalau emang lo ini kan udah enak. Jadi lo sebelum nyetir mobil pilih radio kesukaan lo yang Iya. ada di aplikasi Noise, Udah terus lo disiapin bisa dulu. dengerin sampai jalan pulang Dan gitu. tinggal
klik doang. Tinggal klik doang. Semudah itu gitu. Enggak, lu harus punya baterai dulu nyala HP. Iya. Terus ada yang paket. itunya gak usah dijelasin Iya, langsung bisa. panjang banget. Nggak bisa kalau HP lu mati klik doang mah nggak ada apa-apanya. Apalagi belum touchscreen ya. Iya, Iya bisa. juga sih, bener sih, iya sih. Ini coba aplikasi Noise ini udah ada dari zaman dulu enak. Nah, sedulu apa nih kira-kira Za? Zaman bikin candi yang 1000 itu. Itu kan nggak berhasil karena setan nggak semangat. Iya. Dia bangun setan kan? Yang mau setan. Nah, itu nggak semangat. Coba udah ada apa namanya podcast gitu dia bisa Bisa sambil sambil, dengerin. iya. Mungkin Biar relax ya. mungkin udah 1 juta candi yang dibangun gitu. Karena termotivasi kan sambil dengerin Musma, sambil dengerin berisik. Wah, ini membangun candi kita ya bisa. Bosen banget kan lu bangun candi gak dengerin podcast ngapain Iya, sih? dan kalau dari zaman lu udah ada noise ya, misalkan Malin Kundang kan dulu kan durhaka terus langsung dikutuk jadi batu gitu. Kalau udah ada noise kan bisa konsul dulu ke Happy Broken Family ya kan. Itu dia. Itu dia. Atau misalkan podcast parenting. Mungkin ibunya bisa introspeksi gitu. Siapa tahu salahnya di saya. Belum ketemu sama Bang Viko sama Bang Gian kan. Atau bisa ke berisik juga. Bisa ke berisik juga. Lagu-lagu buat anak durhaka. Lagu buat anak durhaka. Ada tuh kompilasinya. Bener gitu. Harusnya emang dari zaman dulu. Dari ya. zaman dulu tuh, iya. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun baru ada yang sekarang. Yang penting udah makin mantep aplikasinya. Makin gitu ya. mantap gitu. Semua orang punya kesempatan untuk bikin podcast di Noise lah. Benar. Sekarang, Makanya gitu buat ya. calon Paranoid sama The Founders. The Founders. Itu cobalah buat podcast di Noise gitu. Cobalah buat podcast di Noise. Padahal kalau cuma pengen. upload doang kan. Tinggal upload doang. Gitu dia. Sekarang lu bikin apa kayak tentang apapun bisa diterima. Iya, contohnya apa tuh? Noise. Katanya masuk tahu. Apa? Contoh podcast yang belum ada di Noise. Kita kasih coba contoh-contoh. Iya, Konsep podcast nih dari kita nih untuk yang tadi yang tadi. Kiat-kiat UN. Nah, PKU, podcast Kiat UN. Nah, iya. Ada aja di semester 2 doang kali. Iya. Openingnya bel sekolah dulu. Keren. Nah, iya. Keren. Kembali lagi di podcast ini Kiat UN. UN, iya. Ada gitu. suara-suara riuh orang-orang lagi ngumpulin kunci jawaban. Sekarang udah nggak bisa toh. Kan nggak bisa. Lah, orang Indonesia mah udah jujur-jujur. Tapi emang sebenarnya dari dulu jujur sih orang Dari Indonesia. dulu emang jujur, ujian ya ujian gitu ya kan. Tapi kalau minum yogurt ini jadi makin jujur ya gue. Makin jujur. Coba. Coba deh toh. Lu belum minum kan udah jadi bohong makanya. Masa ada orang mau pakai kunci jawaban kan enggak ada. Za. Gua kan perumpamaan gitu kan. Siapa tahu ada gitu Nah, kan. langsung jujur habis minum ini kan lu. Jujur banget. Iya. Gue bisa banget nih jadi ini kepala daerah nih. Jujur banget. Kalau gitu gua tambahin deh gaji direktur. Dan makin jujur ya. Biar makin jujur. Podcast pengobatan mental health issue misalkan. Sekarang lagi banyak dibutuhin sih itu. Misalkan openingnya langsung aja. Suara nangis. Suara lagi ngasah pisau aja langsung. Maksud gue buat motong sayur, terus dimasak untuk kita healing. Iya. Baru Makanan yang enak. Iya, sih. makan makanan enak. Abis itu kan jadi imun naik, udah agak tenang. Nah, baru nyilet abis itu. Maksud gue Ujung-ujungnya itu juga. nonton silet di TV. Nonton silet, Fanny Rose. Iya sih. Tapi kan podcast mental health yang serius juga kayaknya belum ada kan. Misalnya hostnya emang bener-bener psikiater yang ngerti gitu. Dan lawan bicara itu yang benar-benar udah terdiagnosa mental health issue yang kan. terdiagnosa mental health issue. Jangan yang cuma self proclaim itu tuh ide podcast tuh dari Keren. Nah, pokoknya mental health. semuanya pokoknya Paranoid, calon Paranoid, The Founders. Iya. Buat kalian yang punya bakat atau merasa asik gitu ya guys. Si keren tuh merasa asik aja. Orang kenal tiba-tiba mau ngapain buat podcast. Kenapa? Gue asik buset dah. Gue kayaknya asik bang, karena di setiap circle tuh gue selalu dihubungin orang gitu. Teman-teman gue gak ada yang lost contact, gue podcaster nih gue rasa. Ya enggak, maksud gua kalau dia udah gak asik dari awal ya kan mau didengerin siapa anjir. Bener sih, ya bener sih. Semua orang harus asik dulu untuk didengar berarti gitu ya. Iya, enggak juga sih. Maksudnya enggak so asik juga, tapi kalau lu emang merasa punya bakat itu dan lu pengen bikin podcast, bener. Noise adalah wadahnya dong. Noise adalah wadahnya. Gitu. Gak perlu ke platform lain atau bikin di tempat lain gitu kan. Kalian gak mau kan kupingnya berminyak kayak Oza. Benar. Itu dia. Ngapain kan? Ya udah mungkin cukup kali ya buat kali ini Zaya. Itulah untuk para founders ya. Para founders install Noise.
Cobain lah noise untuk para founders lah. Nah, datang lagi noise-nya. Karena emang dari tadi di looping, bro. Tapi thank you juga udah dikasih kesempatan buat live di sini cuy. Benar. Yang biasanya Terima kita di kasih. studio buat tapping, buat Betul. minggu depannya. Akhirnya kita live sekali. Akhirnya kita live di sini, mantap. Thank you yang udah komen juga di bawah. Cie. Ya, ada juga nih komen. Oh iya. Kalau gitu jangan lupa di subscribe juga. Sekalian. Bawah. Enggak di situ, agak ke situ tuh. Oh, agak kesial. Tombol merah. Tombol merah. Ya udah, thank you buat Archive 2021 udah Yoi. ngadain acara ini yang super keren banget. Ya. Semoga bisa menginspirasi buat semua yang nonton. gitu Yoi, ya. sekarang bisa orang bikin podcast juga tadi ya. Ya udah, kalau gitu jangan lupa follow Instagram Semua Pendek Podcast ya. Noise Sama juga. di Noise juga, Noise juga. Semua Pendek Podcast. Yoi. Kalau gitu cukup kita kali ini ya. Betul. Gua Dito pamit. Marsud juga cabut. Gua juga pamit. Semua Pendek Podcast. Boleh didengar. Jangan dipercaya. Sampai ketemu di archive tahun depan. Ciao. Emang ada tahun depan? Siapa tahu. Orang kita mau tiap minggu. Waktunya nongkrong di Noise. Nongkrong di Noise ada banyak podcast, audiobook, dan radio buat nemenin kalian ngapain aja jadi berasa nongkrong. Yuk, nongkrong di Noise sekarang. Hai Founders, welcome to Archive 2021. Tadi kita udah dengerin teman-teman dari Noisemate ngomongin tentang noise sendiri dan banyak banget hal-hal yang insightful, apalagi untuk para content creator juga. Seperti yang kita tahu nih Kak, di Teman Sarap sendiri itu banyak juga teman-teman yang mungkin CEO yang lagi personal branding atau content creator atau mungkin memang bekerja di industri kreatif. Dan menurut aku pribadi, Noise sendiri ini bisa jadi satu platform yang memang mereka bisa gunakan juga Betul banget. untuk mereka storytell brand mereka. Exactly. Dan juga engage sama followers dan juga audiens mereka. Betul banget, karena sekarang kita ngelihatnya jadi startup founders itu jauh lebih susah ya. Iya gitu, karena selain harus membangun bisnis, mereka juga harus membangun personal brandingnya mereka sendiri yang kayak kamu tadi bilang gitu. Dan sekarang platform tuh udah lumayan banyak di Indonesia. Nah, Noise ini hadir untuk menjadi salah satu platform lagi nih untuk para startup founders untuk bisa ngobrol langsung sama para user-usernya, untuk bisa dapetin feedback dari user-usernya untuk produk-produknya mereka. In fact udah lumayan banyak loh sebenarnya startup founder yang bikin show sendiri di Noise gitu. Oke. Karena yang kita lihat juga dari teman-teman dan dari konsumen lah ya, kita ngomongin Gen Z atau millennials gitu. Banyak teman-teman yang akhirnya mereka itu suka sama satu brand, mereka mau jadi loyal, ternyata sebenarnya bukan dari produknya aja, tapi mereka pengen juga nih engage sama ownernya, tahu cerita timnya, brand storytellingnya seperti apa gitu. Dan sebenarnya platform audio ini bisa menjadi satu ajang lah ya, atau tempat yang bisa teman-teman ini gunakan untuk storytell brand mereka sendiri. Betul banget gitu. Oke. Kak, aku juga mau nanya nih, kalau misalnya kita ngomongin Noise, beberapa tahun terakhir sudah berjalan, sebenarnya milestone-nya seperti apa sih? Milestone itu banyak banget ya. Noise itu officially didirikan tahun 2018, cuman kita baru actively operating tuh di 2019 gitu. Itu adalah zero year-nya kita. Nah, sampai sekarang berarti udah sekitar 2 tahunan lah ya. Kita tuh udah banyak banget milestone yang kita capai. Salah satunya tadi juga sebenarnya udah dibahas di session sebelumnya, kita udah ada lebih dari 100 jumlah title shows original dan eksklusif yang udah bisa di-stream langsung di Noise. Udah ada 20.000 episode nih yang teman-teman serap ini ya, founders. Panggilannya. Founders itu bisa dengerin di Noise. Kemudian kita udah banyak lagi nih multi audio vertikal yang ada di Noise juga yang bisa didengerin. Dan the latest milestone yang kita excited banget untuk share, di bulan September kemarin kita baru aja hit 1 juta users nih untuk di Noise itu sendiri. Dan jumlah total mendengarkan jam dari awal Noise berdiri sampai sekarang itu udah melebihi 1 miliar menit. Itu angkanya bagus banget. Makanya kita juga happy banget dan kita bangga banget, dan hopefully tahun depan kita bisa lebih berkali-kali lipat nih growth-nya. Oke. Nah, Kak, aku juga tadi dengar juga kalau ada Noise Live. Itu boleh cerita sedikit nggak sih, Kak? Noise Live itu sebenarnya apa sih? Apa bedanya sama yang biasa? Oke, yang biasa itu yang sebelah. Oke. Udah tahu lah ya siapa gitu yang kita omongin. Jadi bedanya kalau di Noise Live itu kita sebenarnya belajar juga sih dari platform-platform yang udah ada yang sebelumnya udah punya fitur seperti ini. Yang kita pelajarin adalah platform-platform tersebut belum bisa memfasilitasi kebutuhannya masyarakat Indonesia untuk beneran bisa berinteraksi
interaksi di luar ngobrol langsung nih sama si podcasternya. Karena masyarakat Indonesia tuh kan kebanyakan masih banyak yang malu-malu ya, yang mereka tuh lebih comfortable untuk nulis sesuatu versus ngomong langsung gitu. Jadi di Noise Live itu kita ada fitur yang namanya chatting juga nih. Jadi selain bisa dengerin, selain bisa ngobrol langsung sama podcasternya, untuk para noise yang memang mereka lebih comfortable untuk chatting dan emang cuman pengen kayak say hi aja nih sama podcaster favoritnya, mereka bisa menggunakan fitur itu gitu. Yang kedua, dari sisi yang bisa menggunakan Noise Live nih, hostnya yang paling penting. Saat ini kita itu membatasi siapa yang bisa membuat roomnya atau yang bisa menghost si roomnya itu sendiri. Karena kita melihatnya, kita pengen ketika para noise itu masuk ke dalam aplikasi, mereka benar-benar mendapatkan konten yang berkualitas lah dan yang relevan sama mereka. Makanya untuk user-user atau untuk para pembuat konten di noise itu sendiri, saat ini kita masih secara manual membuat mereka terverifikasi supaya mereka bisa membuat room Noise Live gitu. Jadi kualitasnya itu benar-benar kita jaga nih supaya user semakin sering lagi masuk dan semakin betah nih untuk dengerin konten-konten di Noise Live gitu. Dan live ini berarti interaksi bisa secara langsung ya? Betul banget, interaksinya secara langsung. Jadi kayak kebayangnya dulu misalnya lo telepon-teleponan bisa ditelepon langsung sama artis favorit lo atau sama influencer favorit lo, itu bisa banget. Bahkan waktu pertama kali nih kita meluncurkan si fitur Noise Live ini, waktu itu kebetulan kita sama Mbak Becky Tumewu gitu. Dan ternyata di salah satu pendengarnya tuh ada yang ngefans banget nih sama Mbak Becky Tumewu. Kemudian diajakin naik dan diajakin ngobrol langsung sama Mbak Becky, itu senengnya minta ampun nih si usernya kita ini. Dan itulah magic moment yang kita pengen create lagi nih ke depannya sama Noise Live. Berarti kita juga bisa ya Mbak teman startup kalau mau live nih? Bisa banget ya? Ngobrol langsung sama founders melalui Noise Live bisa banget. Sharing gitu ya, cerita, networking juga ya pastinya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang Noise Live yang tadi, itu berarti salah satu strategi lah. Boleh nggak sih cerita sedikit nih Kak, kalau misalnya kita bilang strategi ke depan lah, yang bisa mungkin di spill atau mungkin ke depannya Noise ini bakal ada apa sih? Boleh dong. Jadi gini, goalnya Noise itu di Indonesia sebenarnya gini, kita pengen membangun sebuah ekosistem gitu. Jadi kita akan memfokuskan diri kita untuk membangun gak cuma dari sisi creator, tapi juga dari sisi user dan juga dari sisi monetization nih. Karena monetization itu paling penting kan. Dimana-mana sekarang creator itu pastinya mereka pengen ketika mereka melakukan sesuatu hal yang mereka sukai, ketika mereka mendapatkan revenue atau pendapatan dari situ, di situ mereka akan benar-benar bisa mengaktualisasikan dirinya mereka gitu. Nah makanya fokusnya kita ke depannya, gimana sih caranya kita bisa lebih fokus lagi untuk membantu para creator itu untuk generating revenue dari sisi Noise itu sendiri sebagai sebuah platform. Jadi nanti hopefully ini di tahun depan udah banyak lagi nih fitur-fitur di mana ketika para creator menjadi seorang noise maker atau membuat konten di Noise, mereka benar-benar bisa mendapatkan revenue dari situ dan makin memperbesar lagi bisnis-bisnisnya atau makin memperbesar lagi presence-nya di Noise. Karena sebagai ekosistem ya 3 pihak tadi yang memang harus Betul, dikembangkan pilarnya semua. tuh harus ada semua gitu. Noise maker, para noise, bahkan noise mate juga. Betul. Oke. Kak Niken, thank you banget nih udah mau membuka Archive 2021 ini. Kita terima kasih sama seluruh tim Noise juga. Udah mau sharing juga tentang apa sih itu konten audio platform, apa sih benefitnya, apa sih yang bisa kita manfaatkan mungkin untuk para founders dan juga untuk content creator di luar sana. Iya, kita juga terima kasih banget loh udah diundang ke acara ini, seru banget. Kita nggak sabar untuk nonton sesi-sesi selanjutnya nih di Teman Startup. Oke, thank you Kak Niken. Dan Thank you. buat teman-teman founders, jangan lupa selama 2 minggu ke depan ini kita bakal upload terus konten-konten bersama brand dan juga startup lainnya. Mungkin ada beberapa seperti kita bisa ngomong kali ya, ada Halodoc, ada Dua Coffee, ada juga brand Sika, dari Beauty, dan masih banyak startup dan brand lainnya juga. So teman-teman jangan kemana-mana selama 14 minggu ini, boleh kemana-mana sih. Tapi sambil dengerin. Sambil dengerin. Dengerinnya di Noise juga kali ya. Di Noise juga bisa dengerinnya. Dan teman-teman bisa juga langsung download dari sekarang. Karena kalau nggak di-download Noise-nya berarti nggak bisa dengerin. Betul. Gitu. Oke teman-teman, see you on the next episode, on the next day. Kita ketemu lagi nanti. Bye-bye. Bye-bye.